Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat. Sehat semua ya yang masuk di mata kuliah saya hari ini. Alhamdulillah, Bapak. Karena masih dalam kondisi pandemi, ya kita di perkuliahan mata kuliah praktek akuntansi, jadi kita masih menggunakan daring, ya dalam jaringan, ya. Tapi saya harap kita tidak mengurangi esensi dari mata kuliah ini nantinya ke depan. Oke, selamat datang bagi yang sudah join di Google Meeting ya. Di Zoom Meeting maksud saya, kok Google Meeting, mohon maaf ya. Nah, jadi dari mata kuliah ini sebelumnya saya mau absen satu-satu nih yang sudah bergabung. Oh, ini ada satu lagi yang mau bergabung, saya admit dulu. Oke, yang pertama Ahmad Al-Hasir. Ya, Al-Hasir, Ya, Pak. lagi di mana posisinya? Lagi ada di rumah, Pak. Oh, ada di rumah. Oke. Iya, di depan halaman ini, Pak. Depan halaman ya. Oke, alhamdulillah. Oke, yang kedua Aisyah Aprilia. Mana Aisyah? Hadir Bapak. Aisyah. Oke. Di rumah juga Aisyah? Apalagi Lagi di kosan. Oh, di kosan. Oke, lagi di kosan. Iya. Oke, saya lanjut ke Maulia Wulandari. Mana Maulia? Maulia. Oke, mungkin lagi gangguan sinyal. Ya, saya lewati dulu. Ya. Lanjutnya Bastoni. 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 Ya, hadir Bapak, hadir. Hadir, alhamdulillah. Ada di mana Bastoni? Ini lagi di rumah Bapak. Agak keluaran rumah. Bapak. Lagi agak keluaran ya. Iya. Oke. Iya Bapak. Kemudian Hotijah. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Lagi di mana Hotijah? Lagi di kosan Pak. Oh, di kosan juga. Oke. Faizal Abidin. Hadir, Pak. Oke. Pakai masker Faisal. Lagi di mana ini? Iya. Iya, ada di luar, Pak. Oh, lagi di luar ya. Oke, bagus. Jadi Iya. tetap jaga jaga diri ya. Pakai protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, menggunakan masker di ruang. Walaupun kita semua sudah tahu ya. Presiden kita sudah menghimbau boleh tidak menggunakan masker di tempat umum, tapi tetap kita jaga di kita masing-masing. Oke, Salimah yang terakhir nih, Salimah. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Ada di mana Salimah? Lagi di rumah Pak. Lagi di rumah. Oke. Minta tolong yang tadi sudah saya sebutkan nama-nama satu persatu ya. Karena kita di mata kuliah pertemuan praktek akuntansi ini nantinya saya harap kalian bisa lebih aktif. Ya, lebih aktif dalam arti karena saya yakin ini menurut saya mata kuliah pertama yang kalian jumpai ya. Apa sebelumnya ada yang sudah pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi ini? Saya, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah praktek akuntansi ini menggunakan aplikasi lain gitu, Pak? Oh ya, nanti di dalam mata kuliah saya ya kita akan menggunakan aplikasi Mayop namanya. Pak Ahmad Al-Hasir tadi sudah bilang nih, ya sudah pernah menggunakan. Kapan itu? Waktu di SMK, Pak, kan SMK saya jurusan akuntansi ya. Untuk praktek akuntansinya menggunakan Mayop pernah, Pak. Oh, Ekurit bagus. pernah, Excel juga pernah, Pak. Oke, bagus. Jadi di sini sudah ada teman kita yang satunya sudah punya pengalaman, ya jadi harapan saya nanti Ahmad Al-Hasir bisa membantu teman-temannya yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Mayop ini. Oke, langsung saja ya. Di sini saya tampilkan terkait sama pembahasan saya nantinya. Ya, tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan ya. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya di mata kuliah ini itu di mata kuliah praktek akuntansi nanti kita akan lebih banyak ya
memulai pembelajaran itu menggunakan laptop. Nah, jadi saya harap kalian sudah tidak lagi kesulitan menggunakan laptop, ya. Kemudian mata kuliah ini juga nantinya mengajarkan bagaimana proses akuntansi, ya, yang katanya dengan transaksi-transaksi keuangan itu, ya, sehingga kalian mampu menghasilkan laporan keuangan nantinya dengan tepat waktu, ya, akurat, ya, sehingga nanti bisa dipakai untuk pengambilan keputusan, entah itu bagi investor, ya, bagi analis laporan keuangan, ya, bagi audit juga, ya, auditor dalam perusahaan maupun auditor eksternal, ya. Jadi itu sedikit deskripsi yang saya berikan terkait dengan mata kuliah ini ke depannya. Nah, capaian pembelajaran yang saya harapkan dalam mata kuliah ini nantinya buat kalian, ya, kalian itu dapat memahami, ya, bagaimana memproses transaksi keuangan, ya, di dalam perusahaan ada dagang dan manufaktur, ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Mayop ini, ya, sebelumnya Ahmad Halasir pasti sudah pernah menyelesaikan kasus permasalahan di mata kuliah aplikasi Mayop, ya, sudah ya pastinya dulu ya. Alhamdulillah sudah, tapi yang saya pernah lakukan itu Pak, prakteknya di perusahaan dagang Pak. Kalau Perusahaan perusahaan dagang. manufaktur tuh Masih belum. ketahui, Pak. Oke, jadi Apa bedanya? di SMK berarti hanya perusahaan dagang yang dibahas kasusnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di mata kuliah saya akan dibahas juga yang perusahaan manufaktur menggunakan aplikasi Mayop. Kemudian dilanjutkan dengan memposting penjurnalan, ya. Jadi sebelumnya kalian itu diharapkan sudah lolos atau sudah lulus mata kuliah prasyarat dari yang saya harapkan, seperti pengantar akuntansi, ya. Jadi kalau nggak lulus mata kuliah pengantar akuntansi, ya otomatis nggak bisa mengambil mata kuliah praktek akuntansi, ya. Karena yang diharapkan tadi kalian harus bisa memahami pencatatan penjurnalan, ya, kemudian melaporkan keuangan. Nah, jadi kalau masih bingung dengan catatan penjurnalan, ya, memahami kasus, ya, dalam mencatat penjurnalan nanti perlu dipelajarin lagi nanti pengantar akuntansinya, ya. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit memberikan pengantar dulu sebelum nanti kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya, ya. Jadi ada kasus nanti yang harus kita bedah bersama-sama di situ, ya. Kemudian selain kasus, penilaian, ya, otomatis kalian harus mengerti bagaimana cara saya nanti yang harus saya nilai dari kalian itu apa sih, ya. Nah, jadi dari penilaian tadi itu ada tugas-tugas yang juga saya berikan, ya. Selain ada tugas mandiri juga tugas terstruktur, ya. Jadi ada modul nanti juga yang saya berikan, ya. Jadi kalau saya share screen dulu, ya, share screen LMS-nya. Kalian sebelumnya kan sudah menggunakan LMS kan semuanya, ya, Mas Tony, ya, semua sudah, ya, Hotija, ya kan? Sudah, Bapak. Sudah, ya, otomatis kalian sudah paham penggunaan itu. Nah, ini saya coba akan share screen dulu. Share screen. Bapak, mohon maaf, Bapak, ini ada yang ingin gabung. Oh, ada yang ingin gabung? Oke. Iya. Sebentar, saya chat dulu. Oke, ada Maulia baru gabung tadi, mungkin lagi permasalahan jaringan, ya. Jadi memang gini, ya, perkuliahan daring itu, ya, saya juga tidak menyalahkan kalian karena kalian berada di posisinya masing-masing di luar jangkauan saya, ya. Otomatis itu sinyal menjadi masalah, ya.
apalagi yang jauh dari kota ya. Jadi saya harap kalian harus tetap semangat ya. Jangan sampai masalah jaringan apalagi jarak ya itu membuat kalian patah semangat untuk belajar. Oke, saya lanjutkan ke sharing screen saya terkait sama LMS ya. Jadi kita tahu ya kita punya LMS ya yang harus dipakai ya. Nah, jadi di LMS ini di mata kuliah praktek akuntansi ini kelihatan semua ya. Ya saya lagi sharing screen apa? Ya, Bapak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, jadi di Bukan, sini Bapak. ada pengantar yang saya berikan ya. Jadi seperti selamat datang ya pasti itu ya. Kemudian ada profil mata kuliah, kalian bisa baca di sini capaian pembelajaran yang saya harapkan. Ada profil saya di sini ya. Alhamdulillah sama ya foto dengan orangnya ya. Sama Sama, Bapak. Oh, Pak. ya, oke sama. Takutnya beda ya Aslinya, Pak. aslinya ya. Lebih Oke. Nah, di sini ada kontrak kuliah dan RPS yang saya bagikan di LMS. Jadi bisa kalian download, silahkan. Kemudian ada modul, ya. Kemudian ada aplikasi dari aplikasi Mayopnya nanti ini, ya. Kemudian ada absensi. Nah, jadi saya harap kalian tetap harus absens, walaupun kalian berhalangan untuk ikut perkuliahan saya dengan memberikan keterangan di situ ada izin, ya sakit, ya ataupun kalian lagi cuti, jadi harus tetap berkonfirmasi dengan saya. Ya, jadi harapan saya minggu depan ya kalian sudah mendownload, ya menginstal aplikasi yang sudah saya sharing di LMS. Bisa ya kira-kira ya? bisa, Pak. Bisa ya, Bapak. alhamdulillah. Ya, Bapak. Jadi kalau masih bingung di situ ada modul juga yang bisa dilihat. Oke, Pak, selain kasus, terus ada modul, ada aplikasi, ada RPS, ya. Kemudian UTS-nya, UAS-nya gimana, Pak? Nah, karena kita daring dan pasti praktik, harusnya praktik ya. Harusnya kalau kita pada umumnya kita kuliah luring, itu kalian harusnya tampil dan hadir di lab ya, karena keterbatasan kondisi ya kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin kondisi ini. Ya, jadi saya harap nanti terkait presentasi ya, kemudian tugas-tugas ya kita bahas di Zoom ya. Dan nanti kita akan menggunakan aplikasi lain mungkin seandainya Zoom ini bermasalah ya, karena terkadang kan kita nggak tahu nih kondisi aplikasi kan beda-beda di setiap perangkat ya. Kalau di kalian Zoom berat ya kira-kira ya? Berat, Pak. Dan ada durasinya. Pak. Betul, ada durasinya juga. Ya, jadi kalau pakai Google Meet saya rasa nanti bisa jadi aplikasi kedua untuk itu. Oke, jadi di LMS ini sudah saya sajikan semua, tinggal kalian pelajarin. Ya, kemudian selain itu ada modul, ya modul yang saya berikan tadi. Coba saya sajikan aja dulu modulnya biar kalian semua sama-sama lihat. Nah, jadi ini modul yang sudah saya bikin ya untuk mata kuliah praktik akuntansi, jadi bisa dilihat ya. Nah, Mayopnya ini ya, kita menggunakan versi 19. Ya, perlu diingat versi 19 nanti yang kalian install. Ya, bisa kalian pelajari nanti ya. Oke. Berikutnya Iya. saya mau membagikan terkait dengan pengantar di pertemuan pertama kita ini. Jadi, ini sedikit pengantar ya sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam di minggu depan. Kelihatan semua ya sudah ya? Iya, Kelihatan, Bapak. Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi yang kita gunakan seperti yang saya bilang tadi menggunakan versi 19 ya. Nah, jadi Mayop ini ya kepanjangan dari Mind Your Own Business. Ya. Create ya, bikin bisnismu sendiri lah ibaratnya. Ya. Jadi ini nantinya akan digunakan oleh para akuntan di luar sana.
Nah, walaupun kalian berasal dari pendidikan, ya, tapi saya harapkan kalian memiliki skill lain penggunaan aplikasi atau software yang nantinya berguna bagi kalian di dunia kerja. Ya. Oke, jadi asal mula dari pembuatan aplikasi ini berasal dari Australia. Ya, dengan dimulai dari versi 13-nya. Kemudian ada versi 15, 17 Asia, ya, 18 edukasi, ya, 18 Asia, 18 edukasi, ya. Jadi yang saya pakai adalah 18 edukasi. Kenapa dibedakan? Setiap wilayah juga mempunyai versi tersendiri seperti versi 17 Asia. Karena di setiap negara kan memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda-beda. Contoh, kita di Indonesia kan menggunakan apa? Ada yang tahu peraturannya akuntansi? Apa kira-kira? PSAK? Seingat saya kalau PSAK, Pak. Betul, PSAK. Ya, PSAK ya. Kalau di Indonesia PSAK, kalau di Amerika pakai US GAAP ya. Kalau di Eropa pakai IFRS. Nah, jadi dikondisikan dengan keadaan di negaranya. Nah, kemudian ada yang versi edukasi nih. Jadi dibedakan ya, versi yang untuk benar-benar mahasiswa ya atau pelajar ya, dan versi untuk profesional bagi para akuntan, itu dibedakan. Program aplikasi Mayop ini pada dasarnya mengharuskan kita untuk mencatat atau melakukan mencatat transaksi ya, kemudian menyelesaikan pekerjaan pembukuan itu secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat. Karena seperti yang saya bilang tadi, para penggunanya juga butuh informasi yang seperti itu. Ya, harus akurat. Nah, oke, saya lanjutkan. Keuntungan. Kira-kira apa keuntungannya? Ya, yang pertama, mudah dipahami, ya pasti, ya, dan digunakan. Yang kedua, bisa diterapkan untuk jenis usaha kecil, menengah, dan besar, ya, tergantung jenis perusahaannya. Kemudian mampu menampilkan data secara cepat dan mudah ya karena menggunakan aplikasi. Kemudian mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan cepat, itu pasti. Kemudian mampu mentransfer data maupun laporan keuangan ke program Excel. Nah, nanti ya dari aplikasi Mayop ini ya tergantung mau di transfer data kemana, bentuk apa, PDF kah, Excel kah, Word kah, tergantung dengan permintaan dari manajer keuangannya. Kemudian fleksibel artinya kode dan nama akun dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan. Jadi ada kode khusus, ada nama akun ya khusus di setiap pencatatan. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari search ya kode dan nama akun. Kalau pencatatan secara manual di Mayop ini gampang saja mencarinya. Saya lanjutkan. Nah, ini jenis-jenis Mayop yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, Mayop Business Basic. Ya, otomatis namanya basic ya. Ya, jadi software akuntansi yang digunakan untuk perusahaan dengan skala kecil atau bisnis rumahan. UMKM pun boleh menggunakan. Kemudian yang kedua, Mayop Accounting yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama selama 16 kali pertemuan. Kemudian ada Mayop Premier. Nah, ini ya software yang sebenarnya cocok ya diterapkan pada perusahaan memiliki departemen-departemen atau cabang-cabang seperti punya anak perusahaan. Itu kan agak ribet ya perusahaan induknya. Jadi harus punya sinkronisasi dengan perusahaan konsolidan ya atau anak perusahaan. Ya, yang berikutnya yang terakhir adalah Mayop Retail Manager. Nah, jadi ini Mayop yang sebenarnya cocok diterapkan untuk perusahaan retail atau eceran. Ada yang ditanyakan dulu sejauh ini kira-kira? Ada, Pak. Silakan, Al-Hasir. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk perbedaannya, Pak, perbedaan ketika kita menggunakan Mayop Accounting, ketika kita bertransaksi di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu, yang membedakannya itu dari segi apanya, Pak? Apakah dalam mengikut akunnya atau saldonya itu seperti apa, Pak? Karena saya masih belum paham di sebelah itu, Pak. Kalau di waktu pengalaman saya, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya jawabannya Al-Hasir itu ada di slide berikutnya. Ya. Jadi perbedaannya perusahaan dagang dan jasa ya. Itu yang utama dulu. Kalau manufaktur kan kita semua sudah tahu ya. Manufaktur kan pasti dari proses barang mentah, barang dalam proses, barang jadi, itu juga harus dibedakan. Tapi tidak jauh
beda dengan perusahaan dagang. Nah, yang perlu kita bedakan adalah perusahaan dagang dan jasanya. Bisa berdasarkan sifat produk yang dijual. Nah, itu yang pertama. Ya, kalau perusahaan ya dagang itu kan pasti kan menjual produk ya, benda berwujud ya dagangannya. Tapi kalau jasa itu sifat produknya. Jadi makanya bisa dikatakan kalau perusahaan jasa itu abstrak ya. Tapi dapat dirasakan manfaatnya kalau perusahaan jasa. Terus yang kedua adalah cara perolehan produk yang dijual. Nah, kalau perusahaan dagang biasanya mendapatkan produk yang dijual itu kan dari perusahaan manufaktur ya kan. Dari perusahaan manufaktur besar, kemudian kemudian diperoleh oleh perusahaan dagang, tinggal menjualnya. Tapi kalau perusahaan jasa, ya memperoleh produk yang dijualnya adalah dengan cara mengeksplor potensinya, keterampilan, keahlian dari pemiliknya. Ya, jadi perusahaan jasa ini lebih ke aset yang tidak berwujud, intangible asset. Ya, tidak berwujud nih. Ya, tidak terlihat. Ya, jadi harus mengeksplor seorang manajer atau pemilik perusahaan. Kemudian ketersediaan produk. Kalau perusahaan dagang itu kan biasanya ada stok barang, ya kan? Ada apa cara pencatatannya juga ya, atau pakai apa pencatatan barang dagangan biasanya tahu ya, yang dari akuntansi kemarin ada Iya, Pak. LIFO, ada FIFO ya kan? Itu. Betul. Ada last in first out, ada first in first out ya. Paham lah saya rasa itu nanti. Kemudian yang jasa apa stok barangnya ya. Karena tadi saya bilang barang itu tidak berwujud ya. Ya pasti nggak ada stoknya ya. Karena yang dijual adalah kemampuan ya, keahlian, keterampilan, jadi seperti itu. Kemudian penggunaan produk. Jadi kalau penggunaan produk dari perusahaan dagang ada langsung dikonsumsi ya, ada langsung habis ataupun disimpan kemudian. Itu kalau penggunaan produk. Tapi kalau jasa ya tidak ada yang apa, jasanya tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya saat produk itu dibeli maka menggunakannya akan langsung habis. Jadi nggak ada waktu untuk disimpan dulu atau digunakan kemudian, nggak ada. Karena jasa kan balik lagi ke skill, ya kan? Ya, keahlian. Ya, saat skill dan keahliannya digunakan saat itu, ya saat itu juga itu berguna, gitu. Ya, paham Alasir? Alhamdulillah paham Bapak. Alhamdulillah Terima kasih, Pak. paham. Oke, sebenarnya itu ada di slide berikutnya ya, tapi nggak apa-apa. Saya lanjut saja. Saya rasa sudah tahu kalau ini program software accounting ini ya dibuat untuk bantu pekerjaan akuntansi di perusahaan. Ingat, semua teknologi yang dibikin oleh manusia itu untuk manusia, akan digunakan untuk manusia, itu pasti mempermudah kerja manusia. Sama seperti software ini, yang bikin kan manusia nih, ya kan? Digunakan oleh seorang akuntan ya untuk mempermudah pelaporannya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal yang berbau teknologi, berbau secara otomatis, itu malah menyusahkan penggunanya, itu nggak ada. Oke, saya akan membahas sedikit terkait sama siklus akuntansi. Jadi kalian harus paham siklus akuntansi ini, karena di harapan saya di pertemuan pertama kalian harus paham siklus akuntansi, mulai dari neraca saldo sampai membuat neraca saldo lagi di awal pertemuan. Saya harap ini kalian bisa memahaminya. Kemudian bedanya dengan manual dan komputerisasi. Kalau manual kita sudah tahu lah ya, pasti ribet ya kan. Manual kita harus mencatat buku ya. Banyak buku, banyak kertas yang digunakan. Tapi kalau komputerisasi akan lebih cepat. Nah, ini tampilan sedikit yang saya berikan untuk nanti kalau kalian yang sudah mendownload dan menginstal aplikasi Mayop, seperti ini tampilan depannya. Karena waktunya kita sudah mau habis ya, jadi minggu depan ya ada tugas yang saya harapkan kalian sudah terlaksana, dan minggu depan kita ketemu. Harapan saya kalian, saya minta untuk ya yang pertama pasti mendownload dan menginstal aplikasi Mayop. Paham ya? Bila masing Pak. Iya, Bapak. Oke, Paham, sudah Pak. menginstal dan mendownload dan menginstal aplikasi Mayop. Nah, yang kedua, saya harap kalian membaca modul yang saya berikan di LMS. Yang ketiga nih, ada kasus ya yang bisa kalian coba, yang itu sudah saya sharing juga di LMS. Ya, jadi semuanya nanti
saya akan menggunakan LMS untuk pengumpulan, forum diskusi juga nanti akan saya sediakan kalau jika itu perlu ada di LMS. Ya, jadi ada di pertemuan 1 itu selain ada tugas masalah kelompok, ya. Jadi saya harap di setiap pertemuan itu kalian bisa menuliskan dalam jumlah 250 kata masalah apa sih yang kalian temukan di pertemuan pertama, ya, setiap kelompok. Kemudian ada tugas, ya, kasus PT Bakti Patra Mandiri. Silakan nanti dibuka kasusnya seperti apa, dibaca, ya, dicoba, ya. Minggu depan saya harap saat saya tanya, ya, masalahnya apa yang kalian temui itu bisa kita diskusikan. Ya, kita bahas bersama. Oke, dipahami semuanya? Iya, Siap, baik Pak. Bapak. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan nggak untuk pertemuan minggu depan? Mungkin Tidak nggak ada, ya, Pak. Nggak ada, Karena waktunya benar. juga udah. Benar nggak ada? Mungkin lebih Nggak ada, Pak. mengenai praktek, Pak. Kalau belajar praktek akuntansi kan lebih menekankan terhadap praktek daripada teorinya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, betul. Sambil Oke. kita belajar teori, kita harus praktek juga seperti itu, Pak. Betul. Jadi Iya. seandainya nih ya kita berdoa bersama-sama ya, pandemi ini cepat berakhir ya. Amin dong. Amin. Amin Ya, ya, Pak. jadi begitu. Amin. Ya. Jadi kita bisa ketemu di lab kampus ya, kalian menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh kampus ya. Jadi perkuliahan bisa lebih efektif dan efisien. Saya harapnya seperti itu. Ya. Amin, Pak. Amin, amin. Oke, Bapak, jadi ada pertanyaan lagi, Maulia? saya Bapak. Aisyah. Aisyah mau tanya, silakan. Untuk pengumpulan tugasnya itu terakhir kapan Bapak? Deadline-nya? Nanti deadline-nya bisa lihat di LMS semuanya. Silakan lihat di LMS. Baik. Ya. Nanti itu akan saya sedikit perpanjang waktu pengumpulan tugasnya karena ya saya tahu kondisi kalian semua baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Ya, baru masuk Ya, mata kuliah saya di praktek akuntansi. Jadi saya harus mengetahui kondisi kalian dulu sebelum saya memberikan jangka waktu dan beban tugasnya seperti apa. Ya. Oke, Ya, Pak. dimengerti semuanya, dipahami? Siap ya untuk pertemuan minggu depan. Nah, jadi minggu Ya, depan insya Allah. Siap, insya Allah siapa? minggu depan Insya Allah kita siap, Pak. bahas bersama. Ya, kita bahas bersama. Jadi jangan sungkan untuk bertanya di aplikasi Zoom kalau seandainya ada kendala ya. Semua pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulis juga di WA web. Di aplikasi WA yang nanti akan dibuat oleh PJMK ya. Jadi saya harap nanti PJMK saya siapa ya? Rifatin, Aulia, Bapak. Oh, Rifatin ya? Oh ya, Rifatin. Ya, Ya, jadi saya Rifatin nanti. Ya, Rifatin ya. Biru. Rifatin, jangan lupa buat grup WA-nya. Ya, Siap. buat grup WA-nya, kemudian masukkan teman-temannya di situ. Kalau ada pertanyaan nanti di setiap perkuliahan yang tidak sempat saya bahas, ya kalian bisa tulis di grup WA. Ya, jadi tempat diskusi kita. Ya, jadi ada banyak nanti kalau diharuskan aplikasi dan media sosial pun perlu kita gunakan. Nanti saya gunakan untuk menunjang perkuliahan ini. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya sudah ikut perkuliahan saya ini. Ya, saya harap kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga semangatnya, belajarnya ya. Kemudian saya harap kalau ada kendala silahkan bisa hubungi WA saya. Ya. Mohon izin Bapak, Boleh? punyanya Ahmad keluar sendiri, Bapak ada yang nelpon katanya. Oh ya, Ngedrop. nggak apa-apa. Ngedrop tahu gimana Bapak? Ya, nggak apa-apa, karena perkuliahan juga mau berakhir. Nggak apa-apa. Oke, saya maklumi. Karena keterbatasan kondisi ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Pak. Mohon izin keluar ya Bapak. Oke, silakan.